Kalau sholat jangan macam-macam. Knalpotnya disunat, dipotong, suara menggelegar, juga. Ada yang mau meninggal sakaratul maut, mati kon. Salah siapa? Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang tidak pernah mengurungkan niat untuk berbuat baik. Nampaknya baik, nampaknya bagus, belikan motor, belikan handphone, belikan wifi, kamarnya besar. Ustaz Somad bisa datang ke rumah saya? Ngapain ke rumah bapak? Tolong ruqyah anak saya Pak Ustaz. Ruqyah kenapa? Dia sekarang nggak mandi, nggak sholat, nggak makan, nggak ngaji. Ngapain dia di kamar? Nembak musuh yang nggak mati-mati. Anak saya yang satu lagi ngebut terus Pak Ustaz, Mobile Legend. Anak saya yang satu lagi Pak Ustaz, judi slot. Anak saya yang satu lagi Pak Ustaz, game online. Yang salah siapa? Yang belikan handphone siapa? Saya Pak Ustaz. Yang ngasih uang jajan siapa? Saya Pak Ustaz. Yang membebaskan dia di kamar siapa? Saya Pak Ustaz. Yang nggak pernah nanya sholat pendidikannya siapa? Saya Pak Ustaz. Sekarang anaknya rusak, yang salah siapa? Jin. Nanti di ruqyah bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata jin, aku nggak ada ganggu. Sudah lama jin kafir itu tidak mengganggu orang Islam. Kenapa? Karena perbuatan orang Islam lebih parah dari jin. Kata jin, kami udah lama pensiun. Tidak ada cara jalan menyelamatkan anak-anak kita. Pondok pesantren, tahfiz Quran, isti'adatud darain, benteng terakhir. Kalau benteng terakhir ini jebol, hancur kita. Pas, memang kita betul-betul di depan benteng itu benteng. Anak-anak yang masuk ke pesantren isti'adatud, isti'adah artinya persiapan. Darain, dua negeri. Darain, dua negeri. Ad-darul ula dunia, ad-darul tsaniyah akhirat. Dua-duanya insya Allah selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Allah, untuk apa ngapal Quran? Ngapal Quran, ujung-ujungnya nikah, hamil, mandikan anak, jaga anak. Untuk apa ngapal Quran? Ini orang yang seperti ini, tolong periksa, mungkin otaknya didengkul. Sekarang dunia sudah tidak seperti dulu, Besti. Dulu tidak ada kepedulian terhadap santri, tidak ada peduli terhadap pesantren. Tapi sekarang saya lagi tausiah, datang Bapak polisi. Ustaz Somad, saya polisi santri. Maksudnya apa Pak? Saya lulus polisi karena jalur santri penghafal Quran. Polisinya hafal Quran. Allahu Akbar. Saya ketemu dengan Bapak tentara. Ustaz Somad, tolong iklankan foto ini di Instagram Ustaz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Iklan apa Pak? Iklan penerimaan santri tentara, jalur khusus penghafal Quran. Saya share di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa follow. Ustadz Somad di universitas ini yang paling banyak dapat beasiswa adalah penghafal Quran. 100% gratis, fakultas kedokteran. Allahu Akbar. Bayangkan kita terbaring di ruang ICU rumah sakit. Judul lagunya Menghitung Hari. Lagu yang kedua, Setengah Nafasku Pergi. Sepi, sunyi, nggak ada apa-apa, suara pun tak ada. Yang ada cuman suara tit, 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 tit. Yang kamar sebelah tit. Tiba-tiba masuk dokter spesialis penghafal Quran. Masuk dia ke pintu, turun rahmat di ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim
innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Apa kata ibu-ibu yang ada di ruang? Ya Allah, sejuk hati saya Pak Ustadz. Kalau masih ada anak lajang saya pinangkanlah sama dokter spesialis penghafal Quran. Kebetulan ada juga bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah, Pak Ustadz, kalau meninggal bini saya pinanglah dokter ini Pak Ustadz. Itu beda bapak dengan ibu. Nggak usah dibahas nanti lah nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau memperbaiki negeri ini, memperbaiki negara kesatuan Republik Indonesia yang katanya sedang sakit, sama seperti orang yang pergi menjenguk orang sakit, dipegang kepala, sakit kepala, dipegang mata, sakit mata, dipegang kaki, sakit kaki, dipegang jantung, jantung koroner, dipegang diabetes meletus, asam urat, asam lambung. Terlalu banyak orang menjenguk hanya menceritakan penyakit-penyakit, tidak ada yang memberikan obat. Obatnya apa? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa. Obatnya tidak lain adalah Al-Quran. Bayangkan anak-anak kita penghafal Quran, menikah, mudah-mudahan mereka dapat jodoh yang soleh-soleh. Menikah, diberikan anak yang soleh, anaknya di dalam kandungan dibacakan Quran 18 kali khatam. Loh, kok 18 kali khatam Pak Ustadz? Satu hari dia ngulang 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali. Dia hamil 9 bulan, 9 kali 2 18 kali khatam. Sementara mohon maaf ya ibu, bukan merendahkan, menyepelekan, yang nggak hafal Quran anak di dalam paling-paling baca Yasin, itu pun Yasin kilat. Mereka hamil ngulangi hafal Quran. Idza qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Orang yang baca Quran ingat pada Allah. Orang yang ingat Allah hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Ibu, jangan stres, jangan depresi. Kenapa? Karena kalau sedang hamil, gak boleh stres, gak boleh depresi. Nanti kalau ibunya stres, ibunya depresi, ibunya tertekan, anaknya bodoh, anaknya cacat. Anak mereka akan cerdas-cerdas. Kenapa? Karena ibunya penghafal Quran. Yang gak percaya, undang lembaga survei Indonesia. Tolong survei yang ibu-ibunya penghafal Quran. Ustadz, ceramah hari ini membuat hati kami sedih. Jangan sedih guys. Masa depan ada di tangan kalian semua insya Allah. Tapi Pak Ustadz saya belum punya anak. Insya Allah didoakan oleh para penghafal Quran. Gak ada yang sulit. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ustadz doakan saya punya anak Pak Ustadz. Saya udah 40 tahun umurnya Pak Ustadz. Loh, kenapa belum punya anak? Saya belum nikah Pak Ustadz. Nikah dulu. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh diberikan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini lihat bentuknya anaknya udah 5 ini. Kenapa Bapak bilang tadi amin? Untuk anak saya Pak Ustadz. Ternyata Bapak tidak hanya memikirkan dirinya, tapi juga memikirkan anak-anaknya. Masya Allah, ini doanya udah terlalu makbul ini. Bukan cuma awan yang datang, air pun turun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah mendoakan anak, memasukkan anak ke pondok, nanti dia dapat beasiswa ke Pakistan, Karachi, amin. Dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir, amin. Dapat beasiswa ke Darul Mustafa Hadramaut Tarim, amin. Ibu izinkan mereka berangkat? Terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang membangun Lombok Utara insyaallah, amin ya rabbal. Tuan Guru Dr. Muhsin terbang ke Mesir Kairo,
Beliau sampai ke Kairo, belajar di Al-Azhar, 98 pulang. Saya baru sampai 98, senior saya. Habib Zaki Abdillah, doktor, berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang sekarang ke Lombok, dosen, mengajar, mengabdi. Jangan pernah takut ibu saya melepas saya. Coba kalau ibu saya dulu tidak mengizinkan saya pergi, "Mak, aku dapat beasiswa ke Mesir, aku berangkat ya." Jangan. Ibu kalau sayang sama anak, biarkan dia terbang. Dia akan kembali membangun Nusa Tenggara Barat, membangun Lombok Utara. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sayang sama anak diletakkan di ketiak, sayang sama anak diikat di rumah. Mau jadi apa dia? Biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang, karena dia tahu di mana letak sarang. Dan dia akan membangun makin banyak pondok-pondok pesantren. Insya Allah negeri ini merdeka karena pondok pesantren. Betul? Apa yang betul? Itu ditanya orang, negeri ini merdeka kenapa? Karena pesantren. Mana buktinya pesantren? Buktinya yang ada duit 100.000 tersenyum, Bung Karno Hatta. Rupanya duit ini kalau dia 100.000 itu gambar orang senyum, tapi kalau 1.000 Patimura. Bawa mana buktinya Indonesia ini merdeka karena pesantren? Buktinya ini Bung Karno. Bung Karno, bapak proklamator kemerdekaan Indonesia yang membacakan proklamasi. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tapi yang berjuang, yang mati syahid, mereka adalah para tentara TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kenapa mereka berani mati? Kenapa mereka tidak takut mati? Kenapa mereka berani membunuh Belanda? Padahal Belanda pakai meriam, mereka hanya pakai bambu runcing. Karena mereka dididik di pesantren, mati syahid langsung masuk surga. Mereka yang berteriak mengusir Belanda. Belanda bunuh kafir, Allahu Akbar. Pulang Belanda ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Jepang, mereka hajar semuanya. Jadi pada tanggal 22 Oktober keluarlah namanya resolusi jihad yang dilahirkan oleh para ulama dari pondok pesantren. Wajib berjihad membunuh kafir Belanda. Siapapun yang menemukan tentara Belanda, bunuh iskariman au mut syahidan. Hidupnya hidup mulia, matinya mati syahid. Negeri ini merdeka karena para ulama pesantren penghafal Quran. Jangan mau dibohongi, jangan mau dikibuli, jangan mau diejek. Beberapa isu tentang pondok pesantren dibesar-besarkan, padahal itu hanya stit. Jangan gara nila setitik rusak susu dulu sebelanga, sekarang sekotak. Itu hanya kecil sepele. Ustaz Abdul Somad tidak membenarkan kesalahan-kesalahan itu. Yang salah tetap salah, tapi jangan gara-gara satu kesalahan semuanya salah. Satu semut angkrang yang menggigit, satu pohon ditebang, itu tidak adil. Bersikap adillah pada pondok pesantren, karena pesantren umat ini menjadi baik, karena pesantren negeri ini menjadi merdeka. Allahu Akbar. Saya sebetulnya mau ngetes takbirnya aja. Kalau didengar dari suara takbirnya tadi itu masih semangat, masih bisa 2 jam lagi. Bapak masih sanggup? Ibu masih kuat? Saya nggak sanggup. Nah, saya kalau mau ngetes jamaah masih sanggup nggak dari takbirnya, karena pernah saya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terserahlah Pak Ustadz, yang penting mau film. Saya tadi waktu datang ke pesantren Isti'dadud Darain, kami pun masuk ke dalam. Oh, masuk ke dalam, Masya Allah, jalannya baru. Masuk ke dalam jalan, pas sampai di sini saya tengok nggak ada orang. Wah, jangan-jangan kita salah jadwal ini. Ustadz Zaki, ini kita jam berapa acara? Kita acaranya nanti jam 2. Terus sekarang apa? Ini kita acara makan durian dulu.
Saya menduga ini panas terik, ini jamaah paling nggak kuat, ini paling-paling saya tausiah nanti ya kultum aja lah, kuliah 7 menit. Paling di atas kultum lah, kulibas, kuliah 15 menit. Ternyata saya sudah berdiri hampir 1 jam, jamaah masih tetap bertahan. Allahu Akbar. Kalau malam-malam ramai biasa karena nggak panas. Kalau di dalam gedung, dalam masjid ramai biasa karena ada atapnya. Tapi di halaman pesantren Isti'dadud Darain seperti berada di padang mahsyar. Jamaah bisa bertahan, ini karena kemuliaan Al-Quran. Insya Allah yang hadir ini semua mendapatkan syafaat Al-Quran. Mendapat Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Datang kemari, temui Tuan Guru Wildan, minta ke beliau supaya didatangkan penghafal Quran untuk jadi imam di masjid Bapak. Minta ke beliau guru tahfiz Quran untuk mengajarkan makharijul huruf di majelis taklim pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu di Lombok Utara ini masih punya grup pengajian wirid Yasin.